Assalamualaikum sahabat Arti, terima kasih ya yang sudah klik dan nonton video ini. Video kali ini kita akan menceritakan satu kisah kasus yang baru kembali terjadi, di mana ada seorang wanita ditemukan tertimbun dalam sebuah drum atau tong besi yang di atasnya dicor dengan campuran semen dan pasir, terkubur di tengah-tengah lahan kebun kopi. Bagaimana awal mula jasad korban ditemukan, serta apa yang telah terjadi sebenarnya? Begini kisah selengkapnya. Ayuni Sarah berusia 35 tahun, merupakan warga kampung Tanoh Abu, Kecamatan Atulintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Ayuni Sarah yang juga akrab disapa dengan nama Yuni ini, sosok wanita yang baik dan ramah pada orang-orang di sekitarnya. Ceritanya beberapa tahun lalu Yuni menikah lagi dengan seorang pria bernama Edi Andani, yang merupakan warga kampung Uning Teritit, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, yang usianya 4 tahun lebih muda dari Yuni. Ketika menikah dengan Edi, kabarnya Yuni ini sudah berstatus janda dengan 2 anak ya. Sementara Edi sendiri kurang jelas statusnya ketika menikahi Yuni masih bujang atau juga sudah duda. Namun yang pasti setelah pernikahan itu tampaknya hari-hari Yuni dipenuhi dengan kebahagiaan. Setiap hari Yuni dan Edi akan bersama-sama berangkat ke kebun kopi milik Edi yang ada di kampung Uning Teritit. Mereka saling membantu dengan telaten merawat kebun itu. Yuni yang juga cukup aktif di sosial media, tampaknya juga sangat mencintai sang suami. Ia kerap mengunggah foto ataupun video kesehariannya di akun sosial medianya yang menggambarkan rasa cintanya yang begitu dalam pada Edi sang suami. Seolah Yuni juga ingin menunjukkan jika meskipun kehidupan mereka sederhana sebagai seorang petani, tapi rumah tangganya sangat bahagia. Hanya saja sayangnya, apa yang terlihat indah di sosial media tak selalu sama ya dengan apa yang ada di dunia nyata. Ini terbukti ketika pada Kamis 30 Januari 2025 warga setempat bersama polisi dengan tak disangka-sangka menemukan jasad Ayuni Sarah alias Yuni tertimbun di dalam sebuah drum atau tong besi yang terkubur di tanah kebun milik Edi Andani, suami Yuni sendiri. Mirisnya lagi, di bagian atas drum yang berisi jasad Yuni tersebut ternyata juga dicor dengan campuran semen dan pasir, baru kemudian ditimbun lagi dengan tanah. Semua terbongkar ketika Kamis 30 Januari pagi sekitar pukul 8 waktu setempat. Seorang warga bernama Hasbullah berusia 51 tahun mendatangi Irwandi tetangganya, yang merupakan adik dari Ayuni Sarah alias Yuni, istri pemilik kebun kopi yang bersebelahan dengan kebun kopi milik Hasbullah. Hasbullah bertanya pada adiknya itu apakah Yuni ada di rumah atau tidak, yang ternyata dijawab oleh adiknya jika sejak kemarin Yuni dan Edi tidak pulang. Mendengar hal itu, Hasbullah lalu menceritakan pada Irwandi tentang kejadian sehari sebelumnya, yakni di hari Rabu 29 Januari, jika Hasbullah yang sedang berada di kebun miliknya mengaku sempat mendengar orang cekcok dan teriakan suara seorang wanita yang mengucap kata ampun beberapa kali dan meminta tolong dari arah kebun milik Edi Andani sekitar pukul 10 pagi. Tapi saat itu Hasbullah berpikir yang sedang cekcok adalah suami istri pemilik kebun itu, yakni Edi dan Yuni. Karena tak mau ikut campur, ia memilih mengabaikan lalu pulang ke rumahnya. Hanya saja Hasbullah mengaku terus kepikiran. Karena itulah pagi itu Hasbullah mendatangi Irwandi, bermaksud mengajaknya untuk memeriksa ke kebun kopi milik Edi Andani. Setelah menelusuri kebun beberapa saat, mereka curiga ketika melihat ada bekas timbunan tanah yang tampak masih baru di kebun itu. Karena kecurigaan tersebut, warga lantas melaporkan ke aparat desa setempat yang kemudian diteruskan ke Polsek Bukit. Lantas menjelang siang harinya warga bersama petugas kepolisian bersama-sama menggali timbunan tanah itu. Setelah digali beberapa saat, mereka semua dikejutkan dengan adanya cor-coran semen dan di bawahnya ada sebuah drum besi yang ternyata berisi jasad seorang wanita yang tak lain adalah Ayuni Sarah alias Yuni, istri Edi Andani si pemilik kebun kopi itu. Setelah berhasil diangkat, jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Moyang Kute di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, guna dilakukan visum. Sementara itu kecurigaan polisi maupun keluarga korban langsung mengarah pada sosok Edi Andani, suami korban Ayuni Sarah sendiri. Karena sejak penemuan jasad istrinya, pria 31 tahun itu pun turut raib. Yang tentu saja suami korban itulah yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan terhadap Ayuni Pitu Keci. Karena sudah mengantongi identitas terduga pelaku, polisi segera melakukan pencarian terhadap suami korban tersebut. Hingga kemudian, setelah dilakukan pengejaran kurang dari 24 jam, Satreskrim Bener Meriah berhasil menangkap Edi Andani yang merupakan suami korban.
Saat bersembunyi di sebuah kebun di Kampung Beranun Teleden, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, tepatnya pada Jumat 31 Januari 2025 dini hari. Meskipun sempat akan melawan, tapi petugas berhasil mengamankan pelaku dengan cukup mudah. Dari pengakuan pria ini, motifnya hingga berbuat sekejam itu pada sang istri lantaran rasa sakit hati atas ucapan korban. Diceritakan olehnya bermula pada hari Senin 27 Januari 2025. Kala itu ia dan korban sempat terlibat cekcok adu mulut di rumah orang tua Edi di Kampung Uning Teritin, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi serta adanya tuduhan korban yang mengira sang suami telah berselingkuh terjadi selama beberapa jam hingga kemudian ada ucapan istrinya atau si korban yang membuat sakit hati Edi lalu timbullah dendam. Dari rasa sakit hati tersebut, Edi lantas merencanakan untuk melenyapkan saja istrinya itu. Pada Selasa 28 Januari keesokan harinya, Edi langsung mempersiapkan rencana pembunuhan dengan menggali lubang lebih dulu di area dalam kebun kopi miliknya. Lalu pada Rabu 29 Januari, sekitar pukul 9.30 pagi, Edi mengajak istrinya itu ke kebun dengan alasan diajak membersihkan kebun. Tanpa rasa curiga, Yuni ikut saja. Sesampainya di kebun, ia pun langsung jongkok membersihkan rumput yang ada di sekitar tanaman kopi di kebun milik suaminya tersebut. Beberapa saat kemudian, ketika Yuni sedang melamun sambil berjongkok, Edi mengambil selembar papan kayu lalu menghantamkannya ke arah kepala istrinya itu dari arah belakang 2 kali, hingga membuat Yuni terjatuh. Saat itulah Yuni berteriak meminta ampun, tapi tak digubris oleh Edi. Selanjutnya malah dipukulkannya lagi papan tersebut ke arah punggung korban hingga membuat wanita itu tak sadarkan diri. Setelah memastikan korban atau istrinya itu tak lagi bergerak, Edi lebih dulu mengambil gelang emas di tangan istrinya dan uang tunai sebesar 3 juta rupiah di kantong celana milik istrinya itu. Lantas langsung mengangkat tubuhnya, tepatnya dimasukkan ke dalam drum atau tong besi yang juga telah ada di lubang itu. Barulah setelah itu ditimbunnya dengan tanah. Berhubung tanah tak bisa menutupi dengan sempurna, Edi sempat pulang dulu mengambil pasir dan 1 sak semen yang lalu digunakannya untuk mengecor bagian atas drum. Baru setelah itu ditimbun lagi dengan tanah. Setelah merasa beres kemudian ia pun kabur. Hingga akhirnya keesokan harinya 30 Januari 2025, jasad Yuni yang malang ditemukan setelah tetangga curiga adanya timbunan tanah baru di tengah kebun kopi milik Edi itu, lantas membongkarnya bersama polisi. Dalam keterangannya, polisi menduga ada kemungkinan korban masih dalam keadaan hidup saat pelaku atau suaminya itu memasukkannya ke dalam drum dan menguburnya. Hanya saja untuk lebih pastinya masih menunggu hasil visum keluar ya. Polisi pun memastikan Edi Andani, pria 31 tahun itu memang sudah merencanakan pembunuhan terhadap istrinya Ayuni Sarah alias Yuni yang berusia 35 tahun tersebut. Karenanya Edi dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau maksimal penjara selama 20 tahun. Kita doakan ya, semoga korban diberikan ketenangan, diterima amal ibadahnya serta diampuni dosa kesalahannya dan pelaku segera diganjar dengan hukuman yang setimpal. Sekian dulu kisah ini, terima kasih waktunya, see you.